Udah yuk, Lid, kalau memang kamu mau berbuat baik kepada masyarakat, mau ngebelain masyarakat, ya udah kumpulin berapa masalah-masalah yang ada di lapangan yang belum dibayar segala macam, yuk kita selesaikan bareng. Nanti misalnya kalau harganya 50.000 per meter, nanti ada kasih spasi 20.000. Berarti 70.000, yang 20 buat saya. Kalau kita hitung jumlah dari Tangerang sana, dari Kampung Muara sampai Moncong udah berapa? Udah minimal kan ratusan hektar, ribuan hektar kan. Ya, bisa kaya raya mendadak. Bisa kaya raya ngedadak. Cuman kan justru persoalannya yang saya pikirkan bukan bagaimana saya harus kaya raya kemudian banyak uang bisa berkuasa atau bisa ngatur apapun, kemudian saya bisa keren, bisa kalau ngomong istri bisa 5, bisa 10. Kemudian saya juga akhirnya semena-mena lagi karena lalai dalam diberikan kekuasaan materi banyak. Bukan itu tujuan saya adalah ini negara mau dibawa kemana, udah itu aja sih saya mah. Enggak jadi masalah saya mah, dari kurun saya biarin dia miskin. Tapi kurun ke anak saya. Nah, ngomong anak saya ini bukan cuman pribadi ya, anak seluruh Indonesia. Gitu. Bukan anak saya, tapi anak-anak generasi bangsa seluruh Indonesia. Ini mau diapakan gitu. Negara ini mau diapakan. Oke lah saya miskin, enggak jadi masalah. Seadanya. Cuman ini saya lihat mau dibawa kemana ini negara, kok negara. Ini tadi siapa yang dari pihak mana yang nawarin yang 50.000 bisa nanti spare 20.000. Jadi 70.000 yang 20.000-nya per meter buat Kang Khalid gitu dari pihak mana ya? Ya dari pihak sana lah, dari pihak pembebas gitu. Lah ngomong ininya apa namanya, kalau ngomong ini mah kalau memang ada masalah 24 kali jam kita selesaikan. Kita belum pernah memberikan pembayaran kepada bukan warisannya. Terus kemudian saya tentang, maaf, yang Bapak omong itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya orang-orang mereka lah, gitu. Orang-orang mereka yang mencoba untuk itu. Ya itu salah satunya kan. Terus kemudian ada lagi misalnya kalau sebutnya intimidasi, ini intimidasi psikologi kali ya modelnya ya. Kayak model gini, mereka ini tahu rumah saya, tahu kalau mau ngomong mau matiin saya juga udah jelas, tahu. Gampang lah saya mau dicarinya rumahnya. Nah tapi si intimidasi ini dia harus ke rumah ibunya kawan saya, sehingga ibunya ini nanya, ini Khalid ini siapa gitu kan. Seolah-olah saya ini kemudian biar dijauhin teman-teman. Biar teman-teman tuh takut nemenin saya, berjuang sama saya, membela yang hak, kemudian mereka meninggalkan saya. Nah, teman-teman saya ini juga nggak bisa nolak karena yang ngomong tuh ibunya, orang tuanya. Kalau menolak juga, kalau di sana kan ada masih, jangan nolak orang tua gitu ini kan. Nah, itu kadang kekalahan saya di situ. Jadi masing-masing menjauhi gitu, takut resiko kan. Karena dianggapnya mungkin bagaimana supaya saya ini adalah penjahat. Kayak contoh misalnya kemarin ini kan ada tuh yang mencoba untuk melaporkan saya ke Barreskrim Polri. Mereka tuduhan saya adalah berita hoak dan membuat keonaran gitu. Lah ya kita nggak tahu namanya persepsi orang kan. Ya tinggal nilai aja gitu, yang bikin owner tuh siapa. Nah kayak model hal-hal ini kan kita bisa lihat, satu bisa jadi orang ini ingin nongol dan ingin dicolek oleh pihak aguan, perusahaan lah gitu kan, biar dia dikondisikan dia adalah ngelawan ini nih. Kedua bisa jadi ini juga ngecek ombak gitu kan, bagaimana reaksi netizen ketika seorang Khalid mau dilaporin. Kalau geriaknya gelombangnya nggak besar, ya tinggal diterusin gitu. Kalau gelombangnya besar, tunggu dulu. Yang paling berbahaya itu menurut saya ketika isu persoalan ini sepi. Misalnya nih, para netizen nih, pada ngejar saya nih kan, inilah gitu kan. Nah, ketika netizen ini sepi, udah isunya udah tenggelam. Media ya, netizen dan media. Ya, netizen, media udah mulai tenggelam tentang saya. Ini justru yang paling berbahaya buat saya. Nah, itu juga harus saya siapkan supaya selamat seperti apa.
saya sadar betul bahwa saya dalam posisi yang tidak baik dan terancam. Saya sadar itu, walaupun kesadaran saya masih sifatnya insting gitu. Insting saya bahwa saya bahaya, tapi ya nggak boleh juga kita harus takut secara over, berlebihan, kemudian akhirnya ternyata saya penakut gitu. Misalnya begini, karena kita ini hati-hati penting, cuman karena terlalu hati-hati, terlalu over hati-hati, jadinya penakut gitu. Kalau penakut yang nggak berjuang, ya udah dari awal aja kita nggak usah berjuang. Tapi kan sebetulnya apa yang menjadi kepedulian Kang Khalid di awal, ketika di awal mungkin waktu ombudsman itu ya disampaikan, kan kemudian ternyata terbukti ya, maksudnya sekarang terbukti ternyata benar ada SHGB-nya, dan ternyata memang ada yang melanggar, minimal sudah 50 yang dicabut, artinya kan itu ada fakta bahwa ada pelanggaran ya. Ya artinya yang disampaikan mestinya bukan hoax ya, karena sudah langsung dibuktikan oleh tindakan oleh menteri. Apakah itu membuat Kang Khalid merasa lebih lega ya? Artinya memang nggak salah apa yang disampaikan, disuarakan sejak awal. Belum lega. Kalau saya belum lega. Cuman tetap saya acungi jempol, tapi belum lega karena gini. Oke lah itu pelanggaran ininya. Nah biasanya ya tinggal ombudsman ini dia mempunyai rekomendasi apa terkait masalah keterlibatan PIK 2 proyek PIK 2 yang di PSN kan ini gitu kan, karena ini juga keterkaitan dengan para pemangku kebijakan gitu kan. Nah terus kemudian ombudsman dia, kalau lembaga ombudsman itu kan dia mungkin nggak bisa nangkap, tapi dia bisa mengeluarkan rekomendasi. Nah, tinggal rekomendasi ombudsman seperti apa? Kalau rekomendasi ombudsman ini maladministrasi terkait proyek WIK 2 ya. Administrasi ulang kan? Iya, administrasi. Ya berarti kan kalau ngomong gini. Ada gula pasti ada semut. Ada gula pasti ada semut, itu kan kata istilah tuh kan, ada gula ada semut, ada maladministrasi berarti ada korupsi dong. Ya udah tinggal bongkar aja itu, yakin tuh bukan miliaran, triliunan. Kita aja orang nelayan udah bisa ngebaca itu kok. Hari ini beritanya KPK kan sedang mulai masuk karena sudah ada yang melaporkan ya, sejumlah tokoh melaporkan ke KPK. Kang Khalid berarti selama 2 minggu atau 3 minggu ini Kang Khalid nggak ke laut, nggak? Iya, nggak ke laut. Paling kemarin saya ke laut, cuman pas mau ke laut gelombangnya besar, kata saya udahlah. Terus kedua, ya kebetulan teman-teman udah ngajak konsolidasi gitu kan. Dan sekarang juga dari tempat ini mungkin saya mau ke Kesemen, ke alumni pondok pesantren. Dulu saya sempat belajar masak lah di pondok Rombeng gitu. Nah, saya mau rencana ke sana ya, artinya untuk saat ini ya? Untuk saat ini saya lebih fokus bagaimana menganyam akar rumput dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota sampai kita tingkat Banten, sampai ini akan terbentuklah suatu jaringan yang besar. Akan saya buktikan bahwa Banten akan melawan jika negara nggak berani melawan. Udah itu rencananya. Artinya saat ini mungkin lihat aja reaksinya seperti apa, walaupun kita hanya sebatas menjuantahkan kata-kata atau pemikiran aja, bagaimana supaya itu masuk ke pemikiran seluruh Indonesia. Dari mulai tukang cangkul, guru-guru gitu kan, tukang ojek, tukang nasgor, nasi goreng, tukang warteg, seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengar gitu. Dan saya juantahkan perlawanan ini kepada mereka bahwa Indonesia bukan sedang baik-baik saja, tapi sedang tidak baik dan ini bahaya. Tinggal Pak Prabowo, presiden kita, mau berpihak ke mereka atau ke rakyat. Itu aja sih pilihannya. Pak Prabowo tinggal mau memilih dulmun, dolim, kalau bahasa Pontangnya pepeteng, ya. Pepeteng, kegelapan. Mau milih ke kegelapan, gengnya Jokowi dan kroni-kroninya, atau mau ke rakyat.
Tinggal itu aja. Nah, itu dua-duanya milih A, milih B, ada resikonya. Seperti juga yang sedang saya lakukan saat ini. Milih diam resiko, milih melawan juga resiko. Diam mati, melawan mati. Mending melawan. Diam, ditindas. Melawan juga mati. Ya, mending melawan. Minimal ketika saya melawan, anak cucu saya tercerahkan nanti kelak. Daripada saya diam ditindas, tapi anak cucu kita terus ditindas. Nggak boleh itu, harus melawan. Rakyat Indonesia harus bangkit melawan. Gitu. Sempat ketemu, karena kan sesudah itu banyak pejabat-pejabat, termasuk anggota DPR yang naik speedboat, mendekat ke pagar laut, apa segala macam ya. Kang Khalid sendiri terakhir ke area situ kapan? Ya, jadi pas hari itu kebetulan ada 3 titik ya. Satu di Kerunjuk, di Pulau Cangkir, kedua di Ketapang, ketiga di Tanjung Pasir. Karena saya juga harus ngelihat aktivitas teman-teman di Kerunjuk seperti apa. Saya kebetulan di Tanjung Pasir itu ketinggalan. Udah pada pulang gitu, termasuk teman-teman dari kelompok Pak Saidi juga udah pada pulang. Nah, ya tetap saya cuman paling saya bisa menyemangati masyarakat bahwa kalian bukan sendiri. Tidak mungkin ada desa Serang gitu kan, misalnya kota Serang, Kabupaten Serang dan kota Serang dan Cilegon yang lainnya kalau tidak ada kota Tangerang, bahwa kita adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah kata saya, dan kita disatukan oleh laut itu satu, nggak terpisah, dan begitu juga senusantara ini gitu. Jadi nggak terpisah, kita satu, dan jika ada apa-apa dengan persoalan kerakyatan maka siapa lagi kalau bukan kita yang melawan rakyat. Sensasi untuk membongkar itu sebetulnya sudah selesai setelah pihak Angkatan Laut menerobos laut itu untuk membuka akses supaya rakyat berhak masuk ke lapangan pekerjaannya itu laut tuh. Nah sekarang kita mau lihat setelah akses dibuka, maka nelayan menjadi legah karena dia bisa melaut lagi. Tetapi masih ada hal yang substansial, yaitu pemeriksaan terhadap kasus yang menyebabkan masalah ini menjadi masalah yang jadi intipan semua pihak. Yang ngintip di situ tentu para politisi itu, karena dugaan kuat bahwa proyek ini kendati di belakangnya ada masalah legal, tapi juga tidak lepas dari masalah tukar tambah politik, kan itu dasarnya tuh. Jadi sementara kita melihat keseriusan dari Pak Prabowo untuk menetapkan semacam sebut aja satu kepastian bahwa nelayan berhak untuk mengolah laut, itu satu poin selesai itu. Yang berikutnya tentu adalah debat legalnya. Misalnya ada debat kenapa Angkatan Laut, hak apa Angkatan Laut untuk membongkar itu, nggak ada dasar hukumnya. Ya buat Angkatan Laut bukan soal hukum, soal akses nelayan masuk ke laut. Jadi Angkatan Laut merasa bahwa mereka harus memihak pada nelayan karena sama-sama hidup di laut. Nelayan dan Angkatan Laut kan sama-sama beroperasi di laut. Jadi peristiwa itu sudah selesai. Nah kalau ada soal-soal hukum, mestinya itu diterangkan pada publik oleh mereka yang bersengketa tuh. Kan itu sengketa antara negara dan pemilik pagar itu kan. Jadi mesti dibuka aja bahwa negara memang menyengketakan itu karena ada pelanggaran hukumnya tuh. Siapa yang mesti tampil mewakili negara? Ya saudara Nusron, kan gampangnya begitu kan. Karena di dialah itu di ATR, di BPN, semua hal yang sifatnya legal itu administrasi diputuskan. Jadi ini jadi upaya untuk menekan secara politis juga nggak ada gunanya lagi, karena rakyat sudah menganggap bahwa di belakang skandal pagar ini ada skandal politik. Jadi kita melihat bahwa keputusan rakyat melalui public opinion yang diucapkan oleh para kritisi sudah melampaui kemampuan dari korporasi maupun negara untuk membuat public relation. Jadi kalau kita rumuskan, public opinion rakyat itu sudah melampaui dan mendahului public relation korporasi maupun kabinet. Nah ini masalahnya. Jadi selesaikan itu supaya tidak ada yang tertunda seolah-olah setelah
itu pagarnya dibongkar itu nggak ada lagi problem, tetap ada problem di situ, itu problem hukum. Lah kemudian kalau ini dianggap salah, ya silakan kita ukur dengan realitas yang ada, gitu kan. Bagaimana dengan konsep mereka tentang logika penjajah itu, kerusakan di muka bumi ini, gitu kan. Dia nggak pernah berpikir tentang mati, bagaimana dia hidup setelah di dunia. Ya kalau kita makan ini mah hanya sebatas perjalanan, singgahan saja. Lah terus kemudian saya ingin mempraktekkan itu dan ingin beramal atau mempraktekkan hablum minan nas dan hablum minal alam. Nah, hablum minan nas dan hablum minal alam ini sesungguhnya berdasarkan hablum minallah. Gitu. Nah, ketika kita hubungan dengan Allah, ya harus dipraktekkan. Gitu. Biar kita jangan tersesat meraktekkan hablum minallah yang apa yang perintah Allah, kan udah ada kitabnya jelas. Qurannya jelas, hadisnya jelas, gitu kan. Hukum-hukumnya jelas, fikihnya jelas, gitu kan. Iya masa sih ada bapaknya Rizki, tanahnya diserobot orang, yang harusnya Rizki ini harus jadi doktor, jadi profesor, gara-gara diserobot lahannya, malah jadi terhenti sekolahnya, pendidikannya. Lah terus kemudian ini terjadi di hadapan saya, gitu kan. Dan ini justru terjadi, yang Rizki ini adalah sahabat saya. Lah saya diem aja, nggak boleh ngapa-ngapain, bodoh amat. Kira-kira saya ini manusia apa bukan? Ya jelas nggak disebut manusia lah, yang namanya manusia itu ya harus mempunyai hubungan manusia dengan manusia, gitu kan. Kalau kata orang dulu bilang, cuman ini bahasanya bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Jawanya begini ya, khusus buat orang Banten lah, mudah-mudahan ngerti nih ya. Tapi nanti saya terjemahkan ke. Jadi begini bahasa Jawanya, setuhunya isun, gitu kan. Iku wujud tunggal. Itulah sejatinya manusia, gitu. Menenge ning putih, maksudnya diamnya itu dalam cahaya yang sanggup menampung semua sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus gitu, Al-Jabbar, Latif, semua sifat-sifat Allah ditampung kepada diri kita. Dan kemudian bagaimana kita mempraktekkan sifat-sifat Allah itu di muka bumi. Nah, itu bahasa Indonesianya begini. Sesungguhnya manusia itu sebenarnya wujud tunggal. Gitu. Itulah sejatinya manusia. Katanya itu, kata orang tua dulu nih, itulah sejatinya manusia. Dan harus diam dalam posisi yang terang, gitu kan, dalam kesucian, gitu kan. Dan ketika sudah dalam kesucian, ya harus menampung sifat Allah semuanya. Jadi semua sifat Allah harus ditampung, harus dicerna dan dipraktekkan di muka bumi ini. Ya kan, maksudnya bersembunyi, bukan bersembunyi ya, memposisikan diri untuk bertempat di sesuatu yang terang, yaitu cahaya. Ada dulu saya sekolah ibtidaiyah, ada bahasa begini, al ilmu nurun wal jahlu dulmun, gitu. Utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun, lan utawi jahil dulmun iku pepeteng. Artinya ilmu itu cahaya, jahil dulmun bodoh, gitu kan. Itu kegelapan, jahiliyah aja. Nah, itu kegelapan ke persoalan tentang pagar laut, kemudian korporasi yang namanya PIK 2, gitu kan. Nah, ini kok mereka ini menjadi sesuatu yang hebat seperti negara, gitu kan. Lah ternyata hebatnya itu karena didukung oleh oknum-oknum yang sedang mengelola negara ini. Suap menyuap terjadi, korupsi di mana-mana. Ini mau kemana negara, gitu. Nah, kalau seandainya ini terus dipertahankan, tanpa ada saya ataupun tidak ada saya, tetap ini akan terjadi pergolakan. Karena sesungguhnya makhluk-makhluk Allah ini juga nggak terima sebenarnya, mah. Gitu. Jadi mari kita kembali ke fitrahnya manusia, harusnya apa manusia ini. Bagaimana caranya manusia mengelola negara, mengelola lingkungannya, gitu. Ya. Ya itulah
pemikiran seorang nelayan ya. Jadi pemikiran nelayan itu ya seperti itu. Nggak tahu saya sendiri apakah pemirsa ini paham atau tidak, wallahu alam bisawab. Ya, gitu. Yang jelas, jika penindasan kepada rakyat ini terus dipertahankan, maka pasti Ainal yakin rakyat akan marah. Ya, terima kasih. Ya, begini Pak Presiden ya, yang terhormat. Mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Maksudnya mengobati penyakit. Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini Pak Presiden itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini Pak Presiden, ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah. Mau disuap. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu Pak Presiden itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini Pak Presiden. Ampura ya, artinya saya sebagai rakyat, saya siap bersama Pak Prabowo untuk membackup kalau memang Pak Prabowo benar-benar ingin membersihkan dari benalu-benalu ini. Ya, benalu-benalu bangsa ini. Udah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh gitu kan, mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Maksudnya yang sakit ini ya sakit otaknya, sakit mentalnya, sakit karakter jiwanya, yang dia hanya berpikir untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Dia nggak pernah berpikir tentang rakyat Indonesia yang besar ini, negara yang besar. Indonesia kalau benar-benar untuk mengelola negaranya secara ideal ya, secara benar, saya pikir semua negara-negara yang ada di muka bumi ini akan tunduk, akan ampun, akan hormat sama Indonesia begini nih. Karena siapa yang lebih kaya kita buktikan di Indonesia. Emas ada di situ. Nikel ada di situ, batu bara ada di situ, hutan, sawit, laut, segala macam gak kehitung. Kalau istilah nyeduh kopi itu Pak Presiden, Indonesia nih, kalau kita nyeduh kopi, tengah-tengah yang legit-legitnya itulah Indonesia sebenarnya mah. Jadi jangan sampai bangsa kita dirampok terus, dikeruk terus oleh bangsa asing. Udah saatnya. Kalau enggak, kasih saya kesempatan, sedikit saja, nggak usah tahun-tahunan, setengah tahun saja saya akan bereskan persoalan Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.